Baik pemirsa, sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan. Ini adalah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa memang banjir kemarin sempat melanda berbagai wilayah di DKI Jakarta, tapi pada hari Senin pagi sudah surut. Ini kita akan dengarkan bersama. Pada hari Sabtu kemarin menerima limpahan air dari Kali Mukofart. Dan kemudian begitu Kali Mukofartnya mulai normal, lalu dilakukan pemompaan secara masif. Di sini ada Pak Wali Kota, dikerahkan 24 pompa. Dan alhamdulillah di tempat ini kemudian surut sehingga hari Senin pagi semua sudah bisa beraktivitas seperti semula. Jadi saya ingin garis bawahi bahwa curah hujan di luar kendali kita. Dan seperti saya selalu sampaikan, kapasitas kita sampai dengan 100 mm. Kalau di bawah 100 mm tidak boleh ada genangan dan banjir. Tapi kalau di atas 100 mm maka kita harus secepatnya mengeringkan. Harus cepat-cepatnya memastikan surut. Instruksi itu alhamdulillah dijalankan oleh seluruh jajaran. Saya ingin sampaikan terima kasih. Mereka tidak nampak di depan kamera. Tapi mereka bekerja siang malam memastikan tempat ini surut. Biasanya 5 hari baru surut. Kali ini dalam kurang dari 24 jam Pak ya, semuanya surut. Dan kita memang menghitung turun itu mulai sungainya normal atau hujannya berhenti. Nah ini salah satu contoh atas izin Allah, biiznillah kita diberikan kemudahan, ikhtiarnya diberikan kemudahan sehingga bisa tuntas seperti sekarang. Banyak yang mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa maksimal dalam menyelesaikan masalah banjir ini karena terjegal dengan adanya janji politik selama masa kampanye. Benarkah? Untuk bisa berbincang-bincang mengenai hal ini, kita sudah bersama dengan Bang Joni Simanjuntak selaku dari DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP. Selamat malam Bang Joni. Selamat malam. Terima kasih kehadirannya. Dan juga sudah terhubung dengan kita Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Riza Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Riza. Waalaikumsalam. Mbak Putri, Bang Joni dan Bung Henry. Iya, ada Mas Henry Satrio juga, Mas Hensat. Selamat malam Mas Hensat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Putri, Pak Wagub, Pak Joni. Selamat malam. Baik, langsung saja kita akan menyentuh temanya. Bang Joni, ini banyak yang mengatakan bahwa karena ada janji politik sehingga kemudian Pak Anies Baswedan tidak bisa merelokasi warga karena tidak bisa, ini mengakibatkan tidak bisa menormalisasi Kali Ciliwung. Inilah yang membuat tidak bisa adanya upaya maksimal dalam penanganan banjir. Dari pandangan Bang Joni sendiri seperti apa? Ya itu memang sangat benar ya. Karena memang ketika proses pemilihan kemarin dia Pilkada di DKI Jakarta, ada janji politik dari gubernur. Salah satu yang memang viral dan selalu diulang-ulang oleh publik adalah ketika Pak Gubernur mengatakan bahwa air itu kan mengalir ke tanah. Secara implisit Pak Gubernur berusaha tidak mau melanjutkan apa yang dilakukan dulu. Katakanlah normalisasi. Karena ada 33 km sebenarnya yang harus dinormalisasi. Baru terlaksana 16. Nah di masa yang sisa 17 ini Pak Gubernur tidak serius mau melakukan itu. Baik. Nah karena Pak Gubernur ketika normalisasi dilakukan atau kita ikutinlah programnya Pak Gubernur yang katanya naturalisasi. Naturalisasi kan air Kali Ciliwung kan sebenarnya sudah tidak natural lagi. Artinya sudah banyak digunakan oleh warga kan, dipersempit. Nah ketika misalnya melakukan naturalisasi pun sebenarnya harus ada penataan. Baik. Di bantaran kali, harus ada juga merelokasi warga. Dalam hal tersebut gubernur tidak mau melakukan itu. Tetapi dia katakan bahwa tetap melakukan naturalisasi, tetap melakukan yang namanya normalisasi. Ya sebenarnya itu hanya dalam penataan kata-kata. Tapi aslinya tidak ada. Realisasi tidak ada. Baik. Makanya sebenarnya ketika misalnya banjir kiriman dari Bogor, ya dari zamannya nenek moyang kita kan tahu bahwa air itu selalu mengalir dari Bogor kepada Jakarta. Oleh karena itu, jika ada normalisasi yang namanya Ciliwung, atau katakanlah naturalisasi dengan penataan di sekitar itu, hampir 3 tahun Mbak, sampai sekarang tidak ada. Baik. Itu sebenarnya yang digugat oleh warga. Ya, warga Jakarta juga tahu bahwa Jakarta ini akan digenangi air.
Jakarta ini tidak bisa ujuk-ujuk seperti kata Pak Wagub, harus bertahap betul. Ya. Tetapi kan harus ada progres dong. Baik, langsung kita mungkin minta tanggapan dari Bang itu. Riza. Bang Riza, 3 tahun ini tidak ada upaya apapun ternyata mengenai hal ini. Entah itu normalisasi, kemudian entah itu naturalisasi, tapi seharusnya 17 km yang tersisa harusnya dilakukan upaya nyata. Silakan Bang Riza. Ya, terima kasih Mbak Putri, Pak Jody, Pak Henry. Jadi program pengendalian banjir itu banyak sekali. Tidak hanya normalisasi atau naturalisasi. Terkait normalisasi, betul ada 16 yang sudah selesai dan 17 yang akan dikerjakan. Dan kami sendiri terkait normalisasi di tahun lalu 2020 telah menganggarkan untuk pembebasan lahan itu tidak kurang dari 851 miliar. Memang di Jakarta ini program normalisasi itu membutuhkan dana yang besar. Kenapa? Karena kita harus membebaskan lahan. Dan lahan di Jakarta sangat mahal. Namun demikian, sekalipun kemarin 2020 ada COVID, anggaran APBD terkoreksi sampai 53%, bahkan pegawai kami sampai dipotong income-nya sampai 50%, kami tetap menyiapkan anggaran untuk penyiapan lahan terkait pengendalian banjir sebanyak 851 miliar dan juga program banjir dalam 3 tahun ke depan itu kita anggarkan tidak kurang sampai 5 triliun. Dan COVID sendiri tahun lalu kita anggarkan 5,3 triliun, tahun ini kita anggarkan juga kurang lebih 5,5 triliun. Jadi itu komitmen kami, sekalipun ada COVID, kita tetap fokus konsentrasi terhadap pengendalian banjir. Yang kedua, normalisasi itu programnya tugas kami adalah membebaskan lahan dan merelokasi warga. Tugas pemerintah pusat di 13 sungai besar tersebut adalah membangun seed pile. Nah, itulah kerjasama antara kami dan pemerintah pusat. Yang selama ini berjalan baik, insya Allah, ke depan juga terus berbaik dan akan kita tingkatkan. Kedua, ada program naturalisasi, ada program pembuatan waduk, itu embung, itu juga membutuhkan dana yang besar terkait pembebasan lahan dan pembuatan waduk itu sendiri. Ada program pompa, kami sendiri sudah memiliki 729 pompa, terdiri pompa stasioner, pompa mobile, dan pompa underpass. Yang sebelumnya hanya stasioner, sekarang ditambah stasioner plus mobile plus pompa yang lebih banyak. Kemudian program lainnya adalah terkait sumur resapan. Kita membangun juga sumur resapan. Memang sumur resapan ini baru dikerjakan kurang lebih 3.768. Ke depan kita akan bangun tidak kurang 90.000 meter kubik sumur resapan yang ingin kita bangun. Kemudian berikutnya program lain adalah program optimalisasi pengerukan atau meningkatkan daya tampung air dengan cara melakukan pengerukan. Kami memiliki tidak kurang dari 257 eskavator, termasuk yang amfibi, 465 dump truck yang bekerja dari pagi sampai sore melakukan pengerukan, dan hasilnya cukup baik. Terbukti di hujan ekstrim kemarin, kita bisa dalam waktu singkat menyurutkan air. Ini salah satu dampak positif dari program pengerukan sungai, kali, waduk, situ, dan embung. Termasuk kita membuat terobosan-terobosan yaitu codetan, dan olakan-olakan. Sehingga titik-titik genangan berkurang, air cepat surut, dan lain sebagainya, Mbak Putri. Baik, sebelum nanti Bang Jody bisa mengomentari, karena ternyata kalau menurut Bang Riza banyak kok cara-cara lainnya, banyak terobosan yang mereka lakukan tentunya selain adalah tadi normalisasi ataupun naturalisasi dari 17 km yang masih tersisa. Tapi mungkin Bang Hensat juga punya catatan tersendiri mengenai hal ini, Mas Hensat, karena masyarakat ini juga menagih janji untuk tidak banjir lagi pada saat musim hujan datang, Mas Hensat. Ya, kalau masyarakat ya pasti akan menagih janji ya, dan memang banjir ini menjadi fenomena tersendiri yang hingga hari ini belum bisa diselesaikan oleh Gubernur Jakarta dari periode ke periode. Bahkan banjir ini menurut hasil survei Kedai Kopi menjadi salah satu penyebab kenapa sejak pemilihan langsung dilaksanakan di Jakarta belum ada incumbent yang berhasil 2 periode.
Jadi memang banjir ini menjadi masalah serius dan harus bisa ditanggulangi dan dipecahkan oleh gubernur dan wakil gubernur yang saat ini sedang menjabat. Nah, hanya saja yang sangat disayangkan adalah juga bagaimana kemitraan yang menurut saya kurang yang dilakukan oleh DPRD Jakarta kepada pemerintah DKI Jakarta. Saya rasa para wakil rakyat kita di DPRD Jakarta kan juga cerdas-cerdas. Makanya beliau pasti paham bahwa banjir akan segera datang begitu musim hujan tiba. Saya juga mau dengar nih Mbak Putri dari Pak Joni, pernah nggak meminta secara khusus gubernur dan wakil gubernur memaparkan program penanggulangan banjir, dan pernahkah DPRD memberikan masukan-masukan kepada gubernur dan wakil gubernur? Jadi maksud saya, jangan kemudian ikut-ikutan juga untuk menyerang Pak Gubernur, karena masyarakat sudah pastinya komplain. Nah, warga wakil rakyat seharusnya juga bisa menjadi jembatan yang bisa memberikan solusi-solusi kepada gubernur dan juga memberikan pengayoman kepada masyarakat. Baik Mas Hensat, nanti Bang Joni akan jawab mengenai pertanyaan tadi Mas Hensat dan juga pendapat tadi, tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Riza, tapi kita tahan dulu Bang Joni. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kepada para narasumber mungkin karena waktu di segmen terakhir ini juga cukup terbatas, jadi mungkin bisa menyampaikan dengan singkat dan padat. Langsung saja Bang Joni, apakah selama ini ada kerjasama yang cukup baik dengan gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Sebelum ke situ saya pertama kepada Pak Wagub lah, ya. Apa yang menjadi programnya Pak Gubernur pun nggak jalan. 1,8 juta sumur resapan, sebenarnya yang terjadi bukan 3.000, hanya 1.000 sekian. Kemudian juga bagaimana untuk lebih serius membuat yang namanya waduk dan sebagainya, ini nggak jalan juga. Ya, yang sisa 17 km yang harus dinaturalisasi ataupun dinormalisasi, ini nggak jalan. Yang dikatakan Pak Gubernur tadi, kita masih membeli lahan. 3 tahun waktu hilang percuma. Karena misalnya Gubernur lebih bermain kepada yang namanya bagaimana penataan kata untuk pencitraan. Tapi sudah bekerja sama dengan baik DPRD? Sudah memberikan masukan? Seperti menyikapi apa yang, menyambut apa yang dikatakan Pak Henry tadi. Loh, DPRD itu sebenarnya bahkan sampai membentuk pansus. Ya. Di DPRD ketika pembahasan untuk membuat anggaran banjir, anggota DPRD itu nggak berani mengganggu itu. Ya, karena kita juga sadar, apalagi memang setiap tahun, ya, tanpa DPRD pun sebenarnya, kalau Pak Gubernur atau Pemprov DKI Jakarta punya sense of crisis, bahwa persoalan banjir Jakarta ini setiap tahun akan menjadi topik bahasan melalui seluruh media, beliau sebenarnya udah siap-siap. Tapi lebih banyak beliau bersiap-siap ketika sesudah kejadian ini. Baik. Pertama katanya banjir sudah selesai 6 jam. Ketika 1 hari, wah insya Allah syukur masih 1 jam. Hanya bermain di situ. Baik. Yang diinginkan oleh warga adalah ada progres. Ya, ada progres, kemajuan. Misalnya kita katakan, memang Kali Ciliwung itu harus dinormalkan, harus dinaturalisasi. Kita minta tanggapan Bang Riza, langsung saja Bang Riza. Karena selama ini katanya tidak ada upaya nyata, dan kalaupun ada juga upaya adalah setelah banjir itu kemudian datang. Silakan Bang Riza. Jadi yang pertama yang sudah dikerjakan tadi adalah pembebasan lahan, ya, sebanyak 851 miliar. Dan tahun ini juga akan dianggarkan lagi, dan juga akan dimulai pembangunan normalisasi daripada sungai, termasuk naturalisasi. Jadi memang kami mengejar di 3 tahun terakhir, 2020, 2021, 2022, stressing terkait banjir yang kuat pada normalisasi dan naturalisasi. Namun demikian, tahun 2020 penekanannya pada pengerukan yang sesungguhnya berhasil mengurangi banjir. Dari mana dasarnya? Kita bisa melihatkan fakta dan data. Fakta dan data, ya, di tahun 2021, ya, luas area tergenang itu 4 kilo, ya. 2020 156, 2015 itu 281, 2013 240, 2007 455 kilo, 2002 168. Jumlah pengungsi tahun ini 2021 3.311. Tahun lalu 36.440. Tahun 2015
45.813. Tahun 2013 90.913. Tahun 2007 276.000. Tahun 2002 154.000. Jadi kalau kita lihat pada fakta dan data ya, terjadi peningkatan ya. Sekarang kita bandingkan dengan daerah lain. Sampai hari ini di banyak daerah ada yang sampai 17 hari masih banjir. Saya tidak ingin menyebutkan yang tidak jauh, jangankan Kalimantan, di sekitar Jawa ini masih banyak sampai hari ini berhari berminggu. Alhamdulillah kita Jakarta dalam kurun waktu 1 hari Kemang yang tinggi sudah surut, di Kampung Melalu sudah surut, tadi pagi kami mengecek lagi sudah surut, semuanya sudah surut. Jadi memang yang harus dipahami, program pengendalian banjir tidak semata-mata hanya normalisasi. Ada normalisasi, ada naturalisasi, ada pengerukan sungai, ada gerebek lumpur, ada sumur resapan, ada penggunaan pompa, ada drainase vertikal, ada memperluas ruang terbuka hijau, ada pembersihan gorong-gorong dan sebagainya. Jadi programnya banyak sekali, termasuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah dan membersihkan lingkungannya. Terkait sumur resapan, memang yang baru dibuat adalah 3.768 data yang kami terima dari SDA, dan insya Allah di 2 tahun ke depan kita akan mengalokasikan 90.000 meter kubik sumur resapan yang akan kami buat. Baik, Bang Risa, mohon maaf Saya karena sedikit waktunya terbatas. Maaf, sedikit Bang ya. Joni, karena waktunya terbatas. Mungkin terakhir saya kasih Memperbandingkan kesempatan. Jakarta dengan Kalimantan nggak seimbang Baik, dong. Bang. 87 triliun Ya, APBD baik. DKI Jakarta nggak seimbang dengan Kalimantan. Kita harus memperbandingkan dengan Baik, Kuala Bang Joni. Lumpur, Baik, dengan Kuala Mas Lumpur, Henry. Bangkok, Singapura. Ya, Mas Henry Begitu. Satrio, langsung saja Jakarta mungkin ini. terakhir penutup dari Mas Henry. Ya, memang begini saja mudahnya, kalau memang saat ini pemerintah DKI Jakarta belum berhasil menanggulangi banjir, ya sampaikan belum bisa, dan mohon maaf aja walaupun memang cepat juga bisa ditanggulangi. Jadi artinya ada kelemahan tapi juga ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, dan mudah-mudahan juga ada indikasi yang serius juga, ada kerjasama yang serius juga antara DPRD Jakarta dengan gubernur. Kalau membentuk pansus, ya buatlah pansus dengan solusi. Ya. Banjir ini, Mbak Putri, memang terkadang menjadi tropi harapan. Jadi artinya kalau calon-calon pemimpin biasanya menyampaikan tropi harapan, banjir tidak ada. Termasuk Pak Presiden Jokowi pun pernah menyampaikan itu. Baik. Nah, mudah-mudahan saja janji-janji dari level nasional sampai level Pemda Jakarta bisa segera diwujudkan sehingga tidak ada lagi banjir di ibu kota dan tidak ada lagi banjir di tempat-tempat lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lainnya. Baik, Mas Henry, sayangnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita mengenai hal ini. Tapi Bang Joni, terima kasih ada catatan yang kita dapatkan. Bang Risa Patria juga terima kasih sudah menyediakan waktu. Mas Henry Satrio juga terima kasih untuk pandangannya. Baik, Bung Joni, Mas Henry, terima kasih semuanya, Pak Marwisa. Assalamualaikum.